Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ini adalah majelis yang ke-13 dari penjelasan terhadap risalah Al-Aslul Jami' li Ibadatillahi Wahdah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala selanjutnya, faman sarafa syai'an min hadhil anwa'i li ghairillahi ta'ala faqad asyraka billahi ghairah. Siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, atau siapa yang menyerahkan dari sedikit pun dari ibadah-ibadah ini yang tersebut di atas kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lain, dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam risalah Al-Usulul Tsalatsa, di sini beliau rahimahullah tidak menyebutkan dalilnya, dan termasuk kebiasaan beliau sebagaimana sudah disebutkan, tidaklah beliau menyebutkan satu pernyataan kecuali beliau membawakan dalilnya. Dalam risalah Al-Usulul Tsalatsa, beliau membawakan surah Al-Mu'minun ayat 117 sebagai dalil untuk masalah ini, yakni faman sarafa syai'an min hadhil anwa'i li ghairillahi ta'ala faqad asyraka billahi ghairah. Siapa yang menyerahkan sedikit pun dari ibadah ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menyekutukan Allah dengan selainnya. Dalilnya adalah surah Al-Mu'minun ayat 117. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa kepada sembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan doa di sini adalah doa dalam artian umum, yakni ibadah. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, yakni wa man ya'budu ma'allahi ilahan akhar. Wa man ya'bud ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang beribadah kepada selain Allah dengan kepada sembahan lain selain Allah. La burhana lahu bih, yang mana perbuatannya ini jelas tidak ada dalil, tidak ada argumen untuk membenarkannya. Ini dalam ilmu tafsir namanya qaidun mulazim. Suatu qaid, suatu sifat yang selalu melekat pada yang disifati. Dalam hal ini yaitu syirik kepada Allah Ta'ala, bahwa syirik itu selama-lamanya memiliki sifat la burhana lahu bih, tidak ada argumennya, namanya qaidun mulazim, suatu batasan atau qaid yang terus melekat pada sesuatu tersebut. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, karena maka hisabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak beruntung orang-orang yang kafir. Sisi pendalilannya, sisi pendalilan yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah syirik pada ayat ini, yaitu innahu la yuflihul kafirun, tidak beruntung orang-orang yang kafir. Siapa orang kafir? Yang tersebut di awal ayat, yakni yang beribadah kepada sembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik itu masuk dalam kategori kekafiran. Syirik masuk dalam kategori kekafiran, yakni satu di antara bentuk-bentuk kekafiran. Baik, selanjutnya kata beliau, fa'in qila. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau ada yang bertanya, fama ajallu amrin amarallahu bihi, apakah ibadah yang paling mulia, perintah paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan? Maka di sini ada dua kata amr. Yang pertama dalam bentuk masdar, yang kedua dalam bentuk fi'il. Fama ajallu amrin amarallahu bihi, apakah perintah teragung yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan? Qila, maka jawabannya tauhiduhu bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah.
mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Tauhid secara syariat memiliki dua makna. Yang pertama makna umum dan yang kedua makna khusus. Adapun tauhid dalam makna umum bermakna ifradullahi bihaqqihi. Ifradullahi ta'ala bihaqqihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua hak-haknya. Dalam semua hak-haknya. Dan hak Allah ada tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Karena itulah tauhid ada tiga jenis. Dalil dari definisi umum ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang ahad, yang maha esa. Di mana di sini nakirah, isim nakirah berada dalam kalimat penetapan sehingga menunjukkan makna mutlak, kemutlakan. An-nakiratu fi siyaqil itsbat tufidul itlaq, bahwa isim nakirah ketika berada pada kalimat penetapan maka dia bermakna mutlak, yakni semuanya. Ya. Katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala ahad. Ahadun fi rububiyyati, ahadun fi uluhiyati, dan ahadun fi asma'ihi wa sifati. Kemudian makna tauhid secara khusus adalah ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah, mengisahkan Allah Ta'ala dengan ibadah, yakni tauhid al-uluhiyah. Maka makna tauhid secara khusus yakni tauhid al-uluhiyah. Ya. Mengapa tauhid secara khusus diartikan dengan tauhid uluhiyah? Karena tauhid uluhiyah adalah tauhid yang terpenting dari ketiga tauhid tersebut. Dia yang paling urgen dan yang paling menentukan keislaman seseorang. Dan inilah yang ma'hud, inilah yang menjadi istilah baku dalam nas-nas syariat secara mutlak. Yani kata tauhid ketika tersebut dalam Quran dan Sunnah secara mutlak, maka diarahkan kepada makna tauhidul ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Inilah makna tauhid dalam artian khusus. Ya, dan inilah yang penulis maksudkan di sini. Tauhiduhu bil ibadah. Makanya beliau mengatakan perintah teragung yang Allah perintahkan adalah tauhiduhu bil ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, yakni tauhid dalam artian khusus. Tauhid dalam artian khusus. Kemudian kata beliau, perintah yang teragung adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang teragung adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi ibadah sudah disebutkan di atas, di awal, bagaimana tinjauan ibadah dalam artian umum dan ibadah dalam artian khusus. Cuman di sini ada hal yang butuh kita jelaskan sedikit. Dikatakan di sini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala yang teragung adalah tauhid. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang teragung adalah tauhid. Ya, maka tauhid dalam ibadah maksudnya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka di sini ada dua kata yang butuh kita jelaskan sedikit berkenaan dengan hubungan keduanya, yaitu kata tauhid dan kata al-ibadah. Kata tauhid dan kata ibadah. Mengingat di awal kita sudah sebutkan bahwa ibadah dalam artian umum sudah dijelaskan ibadah dalam artian umum apa, sementara ibadah dalam artian khusus dia bermakna tauhid. Ibadah dalam artian khusus adalah at-tauhid. Maka di sini perlu untuk kita dudukkan makna dan hubungan antara kata tauhid dan kata ibadah. Ya, apa hubungan antara kata tauhid dengan kata ibadah ini? Ya, insyaallah taala kita akan jelaskan di majelis berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.